Bapa, selalu kami bersyukur atas hidup yang masih Kau berikan hingga hari ini. Kami bersyukur senantiasa boleh memelihara kasih dan cinta Tuhan dalam hidup kami. Sering kami lupa jika kami hidup ini tanpa napas darimu, tanpa roh darimu, kami tak akan bisa bergerak, bisa melakukan aktivitas, boleh melakukan semuanya dengan kasih Tuhan dan selalu hidup dalam peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa jika kami tetap hidup dalam kebenaran, kebaikan, dan tetap menuju kepada Tuhan yang hidup, yang benar-benar mengasihi kami akan tetap diberi berkat untuk kesempatan bertobat setiap hari, untuk hidup dalam pertobatan dan menjaga diri supaya tidak lagi jatuh dalam dosa, dan menjaga kekudusan supaya kami layak untuk datang kepadamu setiap saat, memuji menyembah Engkau walaupun kami sesungguhnya tidak layak. Kami tidak layak berhadapan muka denganmu karena kami adalah manusia yang bisa jatuh sekejap dalam pencobaan. Dosa-dosa yang sering kami lakukan baik melalui pikiran yang terdalam, hati jiwa kami pun ikut terseret sehingga sering kami lupa bahwa kami sebagai manusia butuh Tuhan dan Roh Kudus yang akan selalu menerangi kami dalam pertobatan sehingga kami boleh layak untuk memuji menyembah Engkau. Hadirat-Mu akan masuk di hati dan jiwa kami selalu. Engkau sungguh kudus, mulia, dan kemuliaan-Mu memenuhi seluruh jiwa raga kami, bahkan menusuk tulang-tulang dan tubuh kami. Daging kami pun akan lenyap, karena manusia tidak akan pernah selamanya kekal jika Tuhan tidak memberikan kekekalan di dalam hati dan jiwa manusia yang percaya bahwa hidup kekal ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kembali kami mau membaca firman-Mu dan terangi hati dan jiwa kami selalu untuk mengerti memahaminya melalui Roh Kudus-Mu. Apa yang kami baca setiap hari, walaupun kami tidak hafal Alkitab, tidak hafal pembacaan setiap hari, tetapi setiap hari kami bisa mengerti memahami apa yang kami dengar dan baca, untuk kami tidak berjalan di dalam larangan ataupun kegelapan, supaya kami mengerti memahami setiap firman-Mu. Walaupun akhir-akhir ini kami lihat dunia sedang digoncangkan, tapi iman dan percaya kami tetap kuat dan kami akan berusaha bertobat, berusaha menguduskan diri, berusaha menjauhkan dosa-dosa supaya kami layak masuk kerajaan kekal-Mu yang akan datang, di mana Engkau memerintah sebagai Raja selama-lamanya dalam kami, orang-orang yang ingin hidup dalam pujian, penyembahan, ibadah yang sejati kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, Allah yang bertata di hati dan jiwa kami, yang kami selalu mau duduk di hadirat-Mu selamanya dan takkan pernah tergantikan oleh apapun, karena kasih Allah yang sejati ada dalam Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus akan selalu mengingatkan kami untuk tetap hidup dalam kasih Yesus. Salib-Mu akan selalu menjadi kekuatan kami, dan darah-Mu lah yang telah menyelamatkan kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, amin. Pembacaan Alkitab di siang menjelang sore hari ini terambil dari Nehemia pasal 11 ayat 1 hingga dengan ayat 36 dengan perikop daftar penduduk Yerusalem dan Yehuda yang berbunyi demikian. Para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, sedang orang-orang lain membuang undi untuk menentukan 1 dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem, kota yang kudus itu, sedang yang 9 orang lagi tinggal di kota-kota yang lain. Orang-orang memuji setiap orang yang rela menetap di Yerusalem. Inilah kepala-kepala provinsi Yehuda yang menetap di Yerusalem, sedang di kota-kota di Yehuda setiap orang, yakni orang-orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, para budak di bait Elohim, dan keturunan para hamba Salomo, tinggal di tanah miliknya di kotanya sendiri. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda dan Bani Benyamin. Dari anak-anak Yehuda, Ataya bin Uzia bin Zakaria bin Amaria bin Sefasa bin Maha Laleel dari Bani Fares, dan Maaseya bin Baruk bin Kol-Hoze bin Hazaya bin Adaya bin Yoyarib bin Zakaria, keturunan orang Shela. Semua Bani Peres yang tinggal di Yerusalem berjumlah 468 orang yang gagah perkasa.
Dan inilah Bani Benyamin, Salu bin Mesulam bin Yoed bin Pedaya bin Kolaya bin Masa, Maaseya bin Itiel bin Yesaya. Dan sesudah dia Gabai Salai 928 orang. Yoel bin Zikri adalah pengawas mereka, sedang Yehuda bin Hasenua adalah wakil penguasa kota. Dari para imam, Yedaya bin Yoyarib, Yakin, Seraya bin Hilkiah bin Mesulam bin Sadok bin Merayot bin Ahitub, pemuka rumah Elohim, dan saudara-saudara mereka yang bertugas di rumah itu. 822 orang pula Adaya bin Yeroham bin Pelalia bin Amzi bin Sakaria bin Pasihur bin Malkia, dan saudara-saudaranya, kepala-kepala kaum keluarga 242 orang. Dan Amazai bin Azareel bin Ahzai bin Masilaimut bin Imor dan saudara-saudara mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa 128 orang, dengan Zabdiel bin Gedolim sebagai pengawas mereka. Dari orang-orang Lewi, Semaya bin Hazub bin Azikram bin Hazabia bin Buni, Ula, Sabetai, dan Yozadab, kepala-kepala orang-orang Lewi yang mengawasi pekerjaan di rumah Elohim. Lalu matanya bin Mika bin Zabdi bin Asap, pemimpin yang mengangkat nyanyian syukur dalam doa. Dan Bakbukia, orang kedua di antara saudara-saudaranya. Dan Abda bin Samua bin Galal bin Yedutun. Semua orang Lewi di kota kudus ada 284 orang. Para penunggu pintu gerbang, Akub dan Talmon dengan saudara-saudara mereka yang mengadakan penjagaan di pintu-pintu gerbang, berjumlah 172 orang. Selebihnya dari orang-orang Israel awam dan para imam dan orang-orang Lewi ada di semua kota Yehuda, masing-masing di tanah pusakanya. Tetapi para budak di bait Elohim tinggal di Opel, Ziha, dan Gizba adalah pemimpin para budak di bait Elohim itu. Pengawas orang-orang Lewi di Yerusalem adalah Uzi bin Bani bin Azabia bin Matanya bin Mika dari Bani Asaf, yakni para penyanyi yang menyanyi sementara berlangsung kebaktian di rumah Elohim. Karena mengenai mereka ada perintah raja yang menetapkan peraturan untuk para penyanyi menurut keperluan setiap hari. Petahya bin Sezabel dari Bani Zerah bin Yehuda diperbantukan kepada raja untuk segala urusan mengenai bangsa itu. Tentang tempat-tempat kediaman di daerah perladangan, sebagian dari Bani Yehuda tinggal di Kiryat Arba dan segala anak kotanya, di Dibon dan segala anak kotanya, dan di Yekabzeel dan desa-desanya, di Yesua, di Molada dan Bet Pelet, di Hazar Sual, di Berseba dan segala anak kotanya, di Ziklak, di Mekona dan segala anak kotanya, di En-Rimon, Zora, Yarmut, Zanoah, Adulam dan desa-desanya, di Lakis dan ladang-ladangnya, dan di Azeka dan segala anak kotanya. Demikianlah mereka berkampung dari Berseba sampai Lebak Hinom. Dari Bani Benyamin tinggal mulai dari Geba, di Mikmas, di Aya, di Betel dan segala anak kotanya, di Anatot, Nob dan Ananya, di Hazor, Rama dan Gitaim, di Hadid, Zeboim dan Nebalat, di Lot dan di Ono, lembah tukang-tukang. Beberapa rombongan orang Lewi dari Yehuda bergabung dengan orang Benyamin. Sungguh luar biasa Tuhan apa yang kami dengar dan baca, bahwa keteraturan dan juga bagaimana orang-orang penduduk Yehuda di Yerusalem. Kami akan mengerti memahami firman-Mu Tuhan jika Engkau memberikan kami hikmat dan pengertian melalui Roh Kudus-Mu. Karena setiap apa yang kami baca dan dengar, kiranya juga kami dapat mengerti memahami sejarah dan fakta tentang umat pilihan-Mu. Terpujilah nama-Mu di seluruh dunia ini, sehingga berkat dari Israel akan tercurah bagi seluruh dunia ini dan tiba kesudahannya,
Sang Raja Mesias yang datang dari surga benar-benar akan memerintah di dunia ini, di Yerusalem baru yang turun dari surga, sehingga kami semua berbahagia Tuhan. Tak akan ada yang tergantikan dan tak ada yang menakutkan bagi kami, karena Raja yang kami nanti-nantikan sebagai Raja yang adil akan memerintah di bumi yang baru bersama semua orang-orang percaya. Terima kasih Bapa di surga, kuat kuasa-Mu terus menyertai kami dengan firman-Mu. Terima kasih atas apa yang kami dengar dan baca setiap hari, supaya kami merenungkan dan memahaminya, diberi pengertian melalui Roh Kudus-Mu yang suci, sehingga terang maka selalu menyinari hati dan jiwa kami, dapat memberitakan firman-Mu ke seluruh dunia ini, memberitakan Injil walaupun keadaan kami terbatas, membawa firman-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu, membawa firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus ke dalam hati dan jiwa kami masuk lebih dalam, untuk memahami bagaimana kami sesungguhnya kepadamu, karena Engkau adalah segalanya dan utama bagi kami. Harta yang terbesar itu yang selalu akan kami kejar dan tak pernah tergantikan oleh apapun. Engkaulah kekuatan dan pelita bagi kami Tuhan. Tak ada yang bisa menggantikan Engkau di hati dan jiwa kami, karena bagi kami Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kristus Yesus adalah harta yang tak ternilai apapun di dunia ini, karena Engkau adalah harta itu yang terbesar bagi kami. Terima kasih Bapa, biarlah kuat kuasa-Mu terus menyertai hidup kami dalam kasih kebenaran, dan berkati bangsa pilihan-Mu, berkati apa yang mereka lakukan saat ini. Kiranya semua keteraturan yang terjadi pada ketetapan-ketetapan-Mu tetap berlaku sampai hari ini kepada bangsa ini, dan membawa mereka kepada pengenalan akan Engkau, Mesias yang hidup, yang mengasihi mereka seperti kami tetap mengasihi dan mendoakan mereka. Begitu juga dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka, orang-orang yang telah tahu siapa Tuhan Israel, orang-orang yang mengenal kasih dan kebenaran dan kehidupan yang baik, kasih mengasihi, dan tetap setia di dalam Yesus Kristus selamanya. Berkati anak-anak Tuhan di negeri di mana kami semuanya berada. Berkati anak-anak-Mu yang dalam kesesakan, dalam segala kesesakan yang terjadi, segala hal-hal maut mengintai dan semua kejahatan yang terjadi untuk mereka. Lindungi dan kuasai mereka dengan kuasa naungan ilahi-Mu, dan juga keluarga kami yang saat ini menderita sakit seperti kami juga yang selalu hanya berharap kepada-Mu, karena bukan hanya melalui medis, kami percaya bahwa kuasa Tuhan lebih nyata dalam hidup kami. Karena kami percaya melalui kuasa Tuhan tak ada yang bisa menggantikan itu di hati dan jiwa kami. Terima kasih Bapa di surga, apapun yang kami kerjakan diberkati, suamiku diberkati, saudara-saudaraku diberkati, semua anak-anak Tuhan di seluruh dunia diberkati, membawa kami selalu ke hadirat-Mu, dan membawa pertobatan kepada seluruh dunia untuk mengenal Engkau secara pribadi, supaya tidak ada lagi kejahatan, kedamaian terjadi, karena hanya Yesus satu-satunya Raja Damai yang akan membawa damai, dan juga Alfa dan Omega, Hakim yang adil yang akan berlaku seluruh dunia ini. Tak ada yang bisa menggantikan Engkau Tuhan. Engkau adalah Hakim yang adil yang sesungguhnya, yang tidak bisa kami dapatkan di dunia ini. Baik dari segi manapun, keadilan takkan pernah ada di dunia ini jika orang-orang belum melakukan kasih-Mu, belum berbuat seperti perintah-perintah-Mu, bahkan belum mengenal Engkau secara keseluruhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu akan bekerja di hidup kami selamanya, memberkati bangsa-bangsa di dunia, pemimpin-pemimpin dunia, pekerja-pekerja kerajaan-Mu di muka bumi. Biar kami selalu hidup dalam pertobatan dan kasih karunia-Mu. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang menjelang sore hari ini. Immanuel, God bless you all. Tuhan Yesus memberkati.